Sintayong kirim permintaan maaf ke supporter Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 sang pencetak sejarah baru. Media Amerika Serikat puji kombinasi skuad Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Oh, Sintayong minta maaf guys kepada supporter Korea Selatan ya, karena dia sudah Timnas Indonesia memulangkan U23 terus tim mengukir dari rekor negaranya manis sendiri. di Piala Asia U23 2024. Kemenangan atas Korea Selatan menjadikan Garuda Muda menembus semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Skuad asuhan Sintayong mencatatkan sejarah itu dalam keikutsertaan perdananya di turnamen tersebut. Bahkan Garuda Muda menjadi tim debutan kedua yang langsung berhasil menembus babak semifinal dalam debutnya di Piala Asia U23 2024. Gila. Sebelumnya Tim ada debutan Qatar loh, guys. U23 yang juga menorehkan Langsung masuk catatan manis itu semifinal, ketika itu luar menjadi tuan biasa rumah sih. pada Piala Asia U23 2024. Menariknya, sejarah Garuda Muda tersebut sekaligus mengakhiri rentetan timnas Korea Selatan U23 yang selalu tampil di 9 Olimpiade beruntun. Di sisi lain, Indonesia selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris Korea tidak pernah absen dari 2024. Olimpiade Tim guys. Merah Putih terakhir kali berlaga Dan di cabur kini sepak bola Olimpiade pada sekarang Australia dipulangin lah 1956. sama Indonesia, nggak nyangka sumpah. Keberhasilan timnas Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan tak terlepas dari kontribusi besar dari Rafael Struijk. Dalam pertandingan waktu normal, Rafael Struijk Struijk mencetak 2 gol pada menit ke-15 dan masa perpanjangan waktu babak pertama. Selain itu, penyerang Ado Den Haag tersebut itu gol juga sukses pertama Rafael mengeksekusi Struijk, guys. penalti di babak penentuan. Usai Gol laga, kelas Struijk menilai kemenangan atas atas itu, Korea sumpah. Selatan U23 Keren banget, berkat cuy. kerjasama tim Dari sudut termasuk pelatih gawang loh. dan juga dukungan seluruh supporter Indonesia. Dengan ada penuh haru, penyerang berusia 21 tahun tersebut menegaskan Garuda Muda bersiap menuju Paris untuk lolos ke Olimpiade 2024. Ini tuh Garuda Muda bersiap Pelatih menuju timnas Paris Indonesia Olimpiade U23 Sintayong coy. meminta maaf kepada publik Korea Selatan usai membawa anak asuhnya ke semifinal Piala Asia U23 2024. Usai laga, Sorry, Sintayong mengaku hatinya itu kata berkecamuk. Sintayong. Ia merasa bahagia, Korea, tetapi di sisi sorry. lain juga tidak enak hati dengan masyarakat Korea Selatan. Menariknya, netizen Korea Selatan berkelakar bahwa Sintayong berkhianat dan menganggap sang pelatih tidak pantas kembali ke kampung halaman. Oh, jahat banget Kendati demikian, coy. Sintayong setidaknya telah membuktikan profesionalismenya dengan menyingkirkan Korea Selatan. Ia rela mengkhianati negara asalnya demi membawa timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Sintayong sendiri tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Garuda Muda, dan ia pun bangga dengan keberhasilan Rizky Ridho dan kolega menuliskan sejarah baru Nih, bagi Pak sepak Erick bola Thohir, Indonesia. tolong naturalisasi Sintayong Pak Erick Thohir. Nathan Joon menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia U23 yang tak ambil bagian Nathan dalam Jo. adu penalti kontra Korea Selatan. Padahal Nathan bermain penuh 120 Oh iya, dia nggak menit anu ya? pada laga tersebut. Namun hal itu tak terlepas dari baru faktor ngeh Korea gue, guys. Selatan yang sudah Nathan bermain nggak dengan ikut 10 pemain penalti sejak ternyata. babak kedua, yakni ketika Lee Yong Jun Oh di iya, kartu iya. merah. Sehingga timnas Indonesia U23 perlu menyamakan jumlah pemain di babak adu penalti. Nathan Joon kemungkinan jadi gitu, pemain yang guys. disepakati bersama oleh para pemain timnas Indonesia U23 dan Sintayong untuk tidak mengambil tendangan penalti. Tampaknya Padahal Sintayong pun punya betul pertimbangan si strategis Nathan Jo. mengambil keputusan tersebut. Kendati demikian, Nathan Joon punya peran penting dalam kelolosan timnas Indonesia U23 ke semifinal. Ucapan pelatih SC Heranvan yang melepasnya pun jadi kenyataan. Media asal Amerika Serikat Reuters menyoroti performa impresif Garuda Muda selama Piala Asia U23 2024. Mendunia guys, timnas Garuda Pelatih kita Sintayong guys. disebut sukses menerapkan formasi 3-4-3 bagi Gila. Indonesia sehingga Kapan banyak lagi mengancam pertahanan Indonesia lawan. seperti ini guys? Media tersebut juga menyoroti hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dapat bermain kompak dengan para pemain lokal demi kepentingan tim. Menurut Reuters, Indonesia merupakan negara yang memiliki minat tinggi terhadap sepak bola, namun sulit mencapai prestasi tingkat internasional. Hal ini dikarenakan para pemain memiliki kekurangan fisik dan mental untuk bersaing. Kendati demikian, benar tuh. Sintayong mampu Setuju mengubah gue. hal tersebut menjadi kekuatan baru buat skuad Garuda. Terbukti Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu tampil Spartan selama 120 menit hingga menyingkirkan Korea Selatan lewat babak adu penalti.
Instagram timnas Qatar diserbu netizen Indonesia usai disingkirkan timnas Jepang di perempat final Piala Asia U23 2024. Qatar. Dikutip dari kolom Si komentar Kafar nih, unggahan kasian @QFA, banget sih, kebanyakan Bocor. komentar warganet tanah air menyebut Qatar telah kena karma. Em, Netizen tanah air bener tampaknya sih. masih kesal dengan keputusan wasit Kafar 60 lawan Kabirov raja yang terakhir, dianggap cuy. merugikan Salah dia, timnas cuy. Indonesia U23 ketika kalah 0-2 Aduh, dari Qatar aduh, pada aduh, laga aduh. pertama fase grup. Beberapa keputusan yang merugikan Indonesia diantaranya adalah Itu penalti sih, si untuk Kafar Qatar dan kartu kuning nggak kedua masukin yang berujung kartu merah Kadirov untuk sih. Ivar Jenner. Kalau masukin Warganet Kadirov Indonesia menang sempat sih, si mencurahkan Kafar. kekesalan mereka dengan menuding Qatar sebagai panitia turnamen mendapatkan bantuan dari wasit. Alhasil kecurangan Qatar tersebut berbuah tersingkirnya sang tuan rumah dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Si Coach Justin Kafar. dan Bung Toel jadi perbincangan hangat di media sosial usai keduanya berdebat dalam nih. sebuah acara TV nasional. Pada Si acara Toel. tersebut ada momen di mana Coach Justin skakmat Aneh Bung tuh Toel orang, karena sumpah. ucapannya yang dianggap tidak masuk akal atau komentarnya bener. kontraproduktif. Bung Toel mengkritik pemanggilan kembali Nathan Chow ke dalam skuad timnas Indonesia U23. Menurutnya, Sintayong seharusnya diberikan ujian dengan memimpin Garuda Muda tanpa salah satu pemain terbaiknya itu. Sontak nggak komentar bisa tidak loh. valid Toel ini mendapat Toel banyak respon omong dari doang, netizen. teman-teman. Bahkan Coach Justin terlihat langsung memberi Udah jelas-jelas komentar pelatih menohok. Sintayong itu Menariknya, Toel sendiri menjadi udah bahan meraih pencarian prestasi netizen loh. tanah air. Usai Masuk Sintayong 16 lagi-lagi besar, mencetak sejarah baru masuk dengan 8 lolos besar. semifinal Piala Asia dia U23. masih aja Pria yang disebut kayak pengamat gini, tersebut tampak aduh, masih si menyiapkan Toel bahan ini. untuk kembali menunjukkan bahwa dirinya anti Sintayong. ya udah anti ya Berbagai udah ucapan tapi dan nggak doa diberikan jangan oleh keluar-keluar netizen kayak orang usai gila timnas gitu. Indonesia berhasil melumat Korea Selatan dalam laga panas yang berlangsung dini hari ini. Di laman X, netizen memberikan dukungannya dengan cara yang beragam. Akun X @BarcelonaBrian mengunggah meme kocak status WhatsApp Ibu Hernando Ari. Dalam screenshot buatan netizen Ibu ini Hernando. nampak kontak yang tersimpan dengan Wah. nama Bule Karti Umi Nenando. Dalam Hernando unggahan tersebut kesurupan nampak Martinez, sosok Bule guys. Karti yang disebut-sebut Emi adalah Ibu Martinez. Hernando Ari ini mengunggah foto Gila. sang putra ketika menjamu tendangan langsung dari joget di depan pemain Korea playernya dong Selatan. anjir. Tidak mau Gila kalah itu dengan meme Ronaldo. kocak status WhatsApp Ibu Hernando Ari, netizen dengan akun @narkobra juga mengunggah meme status Ibu Rafael Struijk yang berhasil menendang 2 gol ke gawang Korea Selatan. Rafael Terlihat Struijk. dalam unggahan ini, Oh. Rafael Struijk berfoto dengan sang ibu dan ayah. Berasal dari Belanda, status WhatsApp ibu pemain bernomor punggung 11 ini justru ditulis dengan bahasa Jawa. Setelah diunggah ke Wah. X, unggahan meme kocak status WhatsApp ibu Rafael Struijk dan Hernando Pakai Ari bahasa ini Jawa, langsung menjadi guys. viral hingga menuai berbagai komentar dari netizen. Usai melumat negaranya sendiri, Sintayong mengaku optimis mampu membawa Garuda Muda lolos ke final Raut Piala mukanya Asia Sintayong itu U23 kelihatan banget, guys. 2024. Kalau Bahkan dia itu sebelumnya bahagia juga, banget ya. Sintayong mengatakan Senyumnya dari itu awal senyum dirinya tulus, sudah guys. yakin Nggak timnas senyum Indonesia terpaksa U23 gitu. bisa menembus semifinal. Kelihatan sih Hal dari itu tidak mukanya terlepas sih. dari kepercayaan pemain yang tinggi hingga Garuda Muda yang mampu menunjukkan performa yang prima. Jadi satu-satunya hal yang perlu saya Mungkin berikan dia kepada pemain saya sama ya, adalah diterima motivasi. banget ya di Indonesia Dan jika ya. saya melakukan itu, Udah jadi saya orang yakin Indonesia Anda sih, bisa mendapatkan Sintayong. hasil bagus dari turnamen Ganti ini. negara. Saya tidak bisa mengatakan kami tidak bisa memenangkan turnamen ini. Saya mengatakan kepada anak-anak saya untuk mempercayai saya dan ikuti saya, dan kami bisa melaju ke final. Jadi saya pikir kepercayaan diri yang saya berikan kepada para pemain lah yang telah membawa kami sejauh ini. Udah cocok Ujar banget guys. Sintayong. Sintayong ini sama pemain Indonesia Sekian cocok News banget Flash udah. kali ini Sobat Garuda. Apalagi sama Mari terus Marcelino. dukung perjuangan Sintayong kayak timnas Indonesia. anak sama Nantikan News ayahnya, Flash Edition dari ayahnya, Garuda coy. Space selanjutnya. Terima kasih Kayak dan anak salam sama ayah olahraga. Duh, gua ngomong beli petas nih. Tapi memang luar biasa sih. Perkembangan Indonesia tidak disangka-sangka guys asli. Kalian coba flashback guys. Permainan Indonesia 2 tahun yang lalu itu kayak gimana coba. Terus sekarang loh kayak gak nyangka gitu. Ini Indonesia. Sumpah, Indonesia bisa masuk semifinal, bisa mulangin Korea loh. Korea itu gak pernah absen dari Olimpiade guys. Dia itu masuk terus Olimpiade ya. Dan kini dipulangin sama Indonesia coy. Tim debutan anjir. Sumpah ini gak nyangka. Luar biasa ini di tangan di tangan Sintayong loh. Bisa merubah tim ya. Kayak menyulap tim menjadi
dari ranking 170 ya, 170 langsung naik 135 34 sih sekarang ya. Ini belum update rankingnya. Itu luar biasa sih, bahkan bisa imbang, bisa mengalahkan Australia satu, Jordania dioblok-oblok ya, dibasmi ya. Terus melawan Korea ini, melawan Korea gue kemarin sebelum tanding gue ini bisa menang apa enggak ya, soalnya Korea cuy, ini Korea ya kalian tahu sendiri lah ya Korea itu sehebat apa ya, dan gue nggak nyangka ini bisa menang 2-2 ya, 2-2 terus adu penalti bisa menang ya. Nah, untuk netizen Korea yang menghina Sintayong atau nggak suka sama Sintayong, itu sebenarnya sedikit guys, asli itu sedikit. Soalnya gue lihat ya di YouTube, di Twitter, di Facebook itu netizen Korea ya, itu lebih apa ya, lebih mengapresiasi Indonesia coy, lebih membanggakan Indonesia ya. Mereka kagum Indonesia kok bisa sehebat ini gitu, dan mereka lebih menyalahkan pelatih Korea sendiri cuy, siapa, Hwang Son Hun kalau nggak salah ya, Hwang Son Hun ya. Mereka lebih menyalahkan itu, katanya pelatihnya disuruh disuruh keluar kah, disuruh dipecat kah gitu. Mereka lebih ke situ sih. Tapi untuk Sintayong mereka bangga sekali, malahan apa ya, bisa membawa nama Korea di kancah internasional cuy, membawa itu tim Indonesia menjadi final itu gara-gara Sintayong tuh, kata mereka gitu cuy. Jadi mereka itu tidak mempersalahkan apa ya, wasit lah, terus apa pertandingan ini kah, terus atau Sintayong melatih Indonesia terus mengalahkan Korea. Mereka nggak sama sekali nggak memasalahkan itu. Jadi ya untuk Sintayong ya nggak apa-apa lah ya, jangan jangan takut untuk melawan Korea lagi. Jangan takut mulangin Korea, dan jangan gimana-gimana, soalnya ya mereka lebih respect kepada kita ya, bisa mengalahkan Korea ya. Ya segitu dulu video kali ini guys. Jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan subscribe channel aku ya. Dan jangan lupa subscribe juga channel Garuda Space guys, link ada di deskripsi video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye, salam sepak bola. Semoga Indonesia masuk semifinal dan masuk final dan masuk Olimpiade guys. Oke, bye.